Baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan ya, di manajemen investasi. Ya. Jadi teman-teman sekalian di dalam melakukan investasi, ya, kita pun tidak hanya perorangan, tetapi juga perusahaan itu juga melakukan yang namanya investasi. Ya. Salah satu bentuk investasi, ya, itu adalah reksadana. Ya. Jadi reksadana itu merupakan dua suku kata, ya, dua kata. Yang pertama adalah reksa, yaitu adalah menjaga atau memelihara, dan dana yang berarti adalah uang, ya, atau himpunan uang. Sehingga bila digabungkan maka diartikan sebagai pemeliharaan himpunan uang. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, ya, tentang pasar modal, ya, reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Ya. Jadi menurut pengertian secara umum, ya, reksadana adalah salah satu bentuk investasi yang dari bahasa asalnya disebut dengan mutual funds, di mana para investor secara bersama-sama melakukan investasi mereka dalam suatu himpunan dana. Dan kemudian himpunan dana ini diinvestasikan dalam berbagai bentuk investasi, ya, seperti saham, obligasi, ataupun melalui tabungan atau sertifikat deposito di bank-bank. Dengan demikian, reksadana adalah diversifikasi dalam portofolio yang dikelola oleh manajer operasi. Nah, jadi unsur-unsur dalam reksadana itu adalah suatu perusahaan atau adanya badan usaha. Dana diinvestasikan dengan berbagai jenis portofolio, ya, yang berasal dari himpunan dana dari para investor, di mana manajer investasi yang akan mengelola dana investornya. Tujuan investasi untuk mendapatkan sebuah laba. Manajerin jadi reksadana ini dikelola oleh ahlinya. Jadi ada banyak perusahaan-perusahaan, ya, yang melakukan investasi. Jadi ada banyak bermunculan perusahaan-perusahaan investasi, ya, yang bisa hanya dengan 100.000 itu sudah bisa kita melakukan investasi. Ya. Adanya bibit, ya, contohnya bibit seperti itu memudahkan investor pemula untuk masuk ke dalamnya. Ya. Tetapi ketika dilakukan secara profesional, ada yang namanya manajer investasi, yaitu adalah seseorang atau suatu pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, ya, yang dinamakan dengan manajer investasi. Yang dimaksud dengan hal ini adalah manajer investasi yang bekerja dalam suatu perusahaan reksadana. Dalam melakukan investasi, eksistensi manajer investasi ini perlu diperhatikan dengan seksama. Ya. Karena para calon investor sangat berkepentingan dengan hal ini. Kegiatan manajer investasi ini antara lain adalah melakukan pilihan investasi yang dinamakan juga dengan aset dan menyusun strategi.
Jadi istilahnya kita titip dana. Investasi portofolio yaitu adalah seseorang atau suatu pihak dikatakan memiliki investasi portofolio bila ia melakukan diversifikasi investasi melalui beberapa jenis sarana investasi seperti saham, obligasi, investasi dalam bentuk real estate, komoditas tertentu atau melalui surat-surat berharga seperti deposito dan lain-lain. Tujuan diversifikasi ini adalah dalam rangka mengurangi resiko investasi. Selain mengurangi resiko, keuntungan lain dari investasi portofolio ini adalah kemudahan. Kemudian untuk mengubah jenis investasi. Tujuan reksadana adalah para modal yang menanamkan modalnya dengan membeli saham-saham yang diterbitkan oleh perusahaan reksadana, tentunya dengan suatu tujuan yang sebenarnya sama, yaitu adalah mencari keuntungan atas modal yang ditanamkannya. Sebagian dari pemodal menanamkan modalnya semata-mata mencari keuntungan dalam waktu singkat, dan ada pula yang menanamkan modalnya dengan mengharapkan pertumbuhan modalnya meskipun dalam jangka waktu yang relatif lebih panjang. Bila ditinjau dari sudut pandang investor, maka tujuan reksadana adalah juga untuk memberikan kesempatan bagi investor yang tidak atau kurang memahami seluk-beluk investasi. Jadi ketika kita mau belajar, kan ada beberapa pilihan. Ketika kita memang berfokus untuk melakukan investasi, maka kita harus mempelajari keseluruhan dari perusahaannya. Ya, kita mau investasi, kita pelajari dulu perusahaannya. Tapi ketika teman-teman punya pekerjaan lain dan ingin investasi, ya, salah satu pilihannya dengan melakukan reksadana ini, ya, dan dengan menanamkan modal di reksadana. Jenis-jenis reksadana menurut penerbitan dan perdagangan sahamnya, reksadana ada dua jenis reksadana, reksadana terbuka dan juga reksadana tertutup. Reksadana terbuka terbagi menjadi dua, yaitu load and no load fund. Jadi pembagian ini berdasarkan pada ada tidaknya pembayaran biaya penjualan atau sales change atau load yang dikenakan pada pembeli saham reksadana. Jadi reksadana terbuka ini adalah reksadana yang dapat dibeli dan dijual sewaktu-waktu setiap hari bursa. Reksadana terbuka ini tergantung dari isi portofolionya. Jadi reksadana terbuka adalah reksadana yang dapat menawarkan unitnya setiap saat sampai batas maksimum unit yang ditawarkan dan membeli kembali unit investor setiap saat pula. Sedangkan reksadana tertutup merupakan suatu jenis reksadana khusus. Reksadana ini menjual sejumlah saham tertentu dalam suatu waktu tertentu untuk menghimpun dana yang akan diinvestasikan, dan saham tersebut bisa dijual di bursa efek bersama saham lainnya. Jadi reksadana tertutup merupakan reksadana yang mana pemegang saham atau pemegang unit penyertaan tidak dapat menjual kembali saham atau unit penyertaannya kepada manajer investasi. Penjualan kembali dilakukan melalui mekanisme perdagangan di bursa efek. Nah,
Reksadana terbuka ya, dengan sistem load adalah sistem upfront load fund. Ya, itu adalah reksadana yang mengenakan biaya penjualan dengan persentase tertentu pada waktu investor membeli saham. Ya. Sistem back end load fund adalah reksadana yang mengenakan biaya penjualan dengan persentase sekitar 5%. Kemudian berkurang sebanyak 1% setiap tahun sampai akhirnya biaya tersebut habis. Ya, biaya yang dikenakan kepada investor adalah biaya advice oleh broker atas pembelian saham oleh investor sehingga biaya dianggap sebagai emisi. Ada juga reksadana terbuka yang no load, yaitu adalah reksadana yang tidak mengenakan sales charge. Perusahaan yang menyelenggarakan reksadana ini menjual langsung saham reksadana kepada investor tanpa melalui broker, sehingga tidak ada biaya tambahan. Sedangkan reksadana tertutup, investor yang akan membeli saham reksadana tertutup harus membayar komisi karena saham-saham tersebut diperdagangkan di bursa efek, kecuali bila membeli pada saat penawaran umum, ya, penawaran umum perdana atau initial public offering atau pada saat IPO. Hal tersebut dikarenakan pada penawaran umum perdana komisi sudah termasuk pada harga saham. Jadi teman-teman bisa berburu perusahaan yang baru atau akan melakukan perdagangan saham. Karena itu kemungkinan besarnya itu akan lebih berkembang. Ya, karena dimulai dari nol. Keuntungan reksadana tertutup dibandingkan dengan reksadana terbuka. Yang pertama adalah keputusan investasi oleh manajer investasi tetap terlindungi. Ya. Yang kedua adalah kesempatan peningkatan investasi lebih besar. Ya. Yang ketiga adalah kemudahan mendapatkan pinjaman. Persamaan dari reksadana terbuka dan tertutup adalah dikelola oleh manajer profesional atau manajer investasi, merupakan investasi beragam jenis dan juga biaya investasi rendah. Ya. Jadi keamanannya adalah ketika dilakukan oleh profesional itu akan kemungkinan resiko untuk ruginya itu akan kecil. Ya. Dan juga eh, diversifikasi saham itu juga mengurangi resiko. Dan yang paling penting adalah biaya investasinya itu relatif lebih rendah. Ya. Karena itu dikumpulkan oleh banyak orang. Ya. Jadi sahamnya itu satu saham itu dibeli oleh beberapa orang. Ya. Perbedaannya adalah saham reksadana tertutup yang diterbitkan terbatas ya, dengan jumlah tertentu. Sedangkan reksadana terbuka diterbitkan dalam jumlah yang tidak terbatas. Hmm. Saham reksadana tertutup diperdagangkan di pasar modal, sedangkan saham reksadana terbuka diperjualbelikan oleh perusahaan reksadana yang menerbitkannya secara langsung. Ya. Jenis-jenis reksadana yang pertama adalah reksadana saham dan juga reksadana pendapatan tetap. Reksadana saham merupakan jenis reksadana di mana investasi portofolionya dilakukan pada saham-saham dari berbagai perusahaan dan sekaligus reksadana yang fokus tujuannya pada pertumbuhan perusahaan. Manajer investasi rencana reksadana ini biasanya tidak terlalu
memperhatikan ukuran besar kecilnya perusahaan di mana ia menanamkan portofolionya, namun lebih memperhatikan pertumbuhan pendapatan dan laba perusahaan tersebut. Ya. Jadi ketika manajer investasi itu lebih berfokus pada keuntungan, itu memang kita dianjurkan untuk masuk ke reksadana saham. Tapi sedangkan di reksadana pendapatan tetap merupakan jenis reksadana yang menginvestasikan dana yang dihimpunnya dalam bentuk efek utang atau obligasi. Reksadana ini disukai investor jangka panjang dan dana pensiun karena reksadana ini biasanya membayar bunga kepada investornya setiap bulan sehingga investor bisa mendapat penghasilan secara rutin. Hmm. Jadi ketika kita ingin mendapatkan keuntungan, ya, jadi uangnya itu memang diputar, itu kita bisa memilih reksadana saham. Tetapi kalau umpamanya memang dipersiapkan untuk investasinya untuk masa pensiun nanti, ya, itu pun bisa dilakukan dengan cara reksadana obligasi, ya, karena akan dibayarkan selama setiap bulannya. Nah, cara agar teman-teman uh, pengen pensiun, ya, jadi cara pensiun dan tidak bekerja itu adalah dengan cara kita berinvestasi dengan obligasi. Jadi ketika kita setiap bulannya itu mengeluarkan uang, contohnya kebutuhannya 2 juta. Nah, kita kalikan dengan 20 kali. Nah, kita kalikan dengan 20 kali yaitu sekitar 40 juta. Ya. Terus kita investasikan di reksadana. Nah, maka kita bisa mengambil keuntungan dari reksadana itu setiap bulan. Ya. Jadi sekitar 7%-nya. Ya. Jenis-jenis reksadana saham yaitu adalah reksadana pertumbuhan agresif. Ya. Di mana reksadana yang melakukan investasi pada perusahaan baru yang sedang berkembang. Ya. Jadi mereka lebih berfokus pada perusahaan-perusahaan yang baru mendapatkan IPO, ya, dan pertumbuhannya begitu besar. Ya. Karena ketika kita fokus ke keuntungan itu kan memang pertumbuhannya, ya. Bukan seberapa terkenal merek tersebut, tapi adalah bagaimana pertumbuhan perusahaannya. Ya. Meskipun tidak terkenal, tetapi ketika pertumbuhannya besar itu kita bisa melakukan investasi. Ya. Yang kedua adalah reksadana perusahaan berkapitalisasi kecil, ya. Di mana reksadana yang memfokuskan investasinya pada perusahaan yang besar dan sudah terkenal. Ya. Jadi perbedaan antara dua hal ini, yang pertama adalah kita melakukan gambling, maksudnya bukan gambling sih, lebih investasi dengan keuntungan yang potensinya itu lebih besar. Ya. Tetapi ketika kita berinvestasi di saham yang sudah terkenal, ya, perusahaan yang sudah terkenal itu memang lebih aman, tetapi pertumbuhannya itu akan jauh lebih kecil. Ya. Yang ketiga adalah reksadana khusus atau sektoral, ya, di mana reksadana yang memfokuskan investasinya pada perusahaan tertentu, ya, seperti perusahaan bioteknologi, alat kesehatan, atau sektor lainnya. Yang keempat adalah reksadana internasional, ya, di mana reksadana yang melakukan investasinya pada efek-efek yang diterbitkan oleh perusahaan asing atau perusahaan internasional.
Jadi empat jenis ini bisa menjadi pilihan dalam melakukan investasi di reksadana saham. Nah, ada juga reksadana logam mulia, yaitu reksadana yang melakukan investasi pada saham perusahaan pertambangan logam mulia seperti emas, perak, ataupun platinum. Nah, jadi ini salah satu investasi yang tidak ada matinya, yaitu adalah di logam mulia. Berikutnya adalah reksadana indeks. Ya. Reksadana yang melakukan investasi pada saham-saham yang tercantum pada indeks-indeks saham besar. Berikutnya adalah reksadana blue chips. Ya. Reksadana yang melakukan investasi hanya pada saham perusahaan yang termasuk dalam kategori blue chip atau perusahaan besar dan mapan dengan kemungkinan pertumbuhan dan pembagian bunga yang relatif besar. Jadi ada 7 jenis reksadana saham yang bisa dialokasikan untuk melakukan investasi. Berikutnya adalah jenis-jenis reksadana obligasi. Ya. Yang pertama adalah reksadana obligasi berkualitas tinggi, di mana reksadana melakukan investasi pada obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan dengan rank AAA sampai BBB. Ya. Perusahaan baik hingga menengah. Berikutnya adalah reksadana junk bonds, ya, yaitu adalah reksadana yang melakukan investasi pada obligasi yang menjanjikan profit tinggi dengan resiko yang sama tingginya. Berikutnya adalah reksadana obligasi internasional. Ya, reksadana yang melakukan investasi pada obligasi yang diterbitkan pemerintah atau perusahaan asing. Ini jauh lebih aman sih sebenarnya ketika kita melakukan investasi obligasi, ya karena kemungkinan untuk gagal bayarnya itu cenderung lebih kecil. Risiko reksadana obligasi yaitu adalah risiko kredit. Ya, terjadi saat seorang investor melakukan investasi pada rekayasa reksadana obligasi. Risikonya adalah kemungkinan bahwa penerbit obligasi tersebut tidak mampu membayar kembali pinjaman tersebut. Ya. Berikutnya yang kedua adalah risiko suku bunga. Ya. Saat suku bunga harga naik, maka harga obligasi yang beredar akan turun. Ya, semakin lama jangka waktu obligasi akan semakin lama pula pinjaman obligasi akan dibayar, di mana selalu ada kemungkinan naik turunnya suku bunga. Risiko ini lebih berbahaya dibandingkan risiko kredit karena investor tidak mengetahuinya sama sekali. Jenis-jenis reksadana itu adalah reksadana pertumbuhan dan pendapatan serta reksadana pasar uang. Reksadana pertumbuhan dan pendapatan merupakan reksadana yang melakukan investasi pada saham atau obligasi atau keduanya. Ya. Reksadana ini dirancang untuk para investor yang berfokus pada pendapatan dan keuntungan yang cepat. Ya. Biasanya disukai oleh para pensiunan. Sedangkan reksadana pasar uang merupakan reksadana yang harga sahamnya relatif kurang, berfluktuatif dari hari ke hari, yang disebabkan karena dana yang dihimpun diinvestasikan pada pinjaman jangka pendek. Bentuk perusahaan reksadana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, ya, itu bisa berupa perusahaan perseorangan, yaitu menerbitkan dan menjual saham reksadana kepada investor, lalu diinvestasikan pada berbagai jenis efek dan bank. Ada juga kontrak investasi kolektif, ya, menerbitkan dan menjual unit penyertaan kepada investor, lalu diinvestasikan pada berbagai jenis efek dan melalui bank.
pendirian perusahaan reksadana, perusahaan efek harus mendapat izin dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. OJK berwenang dalam melakukan pengawasan atas perdagangan saham dan unit penyertaan reksadana untuk mencegah terjadi tindakan merugikan investor. Selain OJK, pengawasan reksadana di Indonesia juga dilakukan oleh Bursa Efek, ya, apabila diperdagangkan di Bursa Efek. Perusahaan reksadana wajib menyampaikan laporan nilai aktiva bersih mingguan kepada Bursa Efek untuk melihat catatan apakah merugi atau tidak. Hal ini dikarenakan Bursa Efek dapat menghapus reksadana dari pencatatan atau delisting bila perusahaan rugi di mana nilai aktiva bersih menurun kurang dari 50% dari penawaran perdana. Pengelolaan perusahaan reksadana wajib melakukan permohonan untuk memperoleh izin usaha ke OJK sebelum memulai usahanya. Manajer investasi selaku pengelola investasi perusahaan reksadana juga perlu memenuhi ketentuan yang dibuat OJK. Salah satunya tidak pernah mengalami pilot. Yang ketiga, manajer investasi wajib menyampaikan kepada seluruh direksi seluruh laporan catatan dan informasi material dan relevan. Serta setiap perubahan kebijakan investasi harus mendapat persetujuan mayoritas direktur. Nah, jadi di dalam perdagangan saham, perusahaan reksadana yang terlebih dahulu mendaftar OJK harus menerbitkan prospektus yang memenuhi syarat prinsip keterbukaan. Ya. Artinya harus berisi informasi tentang reksadana beserta segala kegiatannya. Ya. Investor dapat membeli saham reksadana dengan menghubungi broker atau dapat langsung ke perusahaan yang mengelola reksadana melalui manajer investasi. Ya. Hal terpenting bagi investor yang hendak membeli saham reksadana adalah membaca prospektus yang dikeluarkan perusahaan tersebut. Apabila tidak jelas, maka calon investor dianjurkan untuk tidak membeli sahamnya. Beberapa bentuk imbal jasa yang harus diketahui para investor antara lain adalah adanya lot. Lot membelikan beberapa jenis yaitu upfront, advance, sales fee, dan front end load. Load dikenakan hanya sekali pada waktu investor membeli saham. Ada juga biaya yang lain adalah expense, yaitu biaya tahunan yang tetap berjalan, seperti biaya manajemen dan biaya operasional. Atau back end load, yaitu biaya ini adalah redemption fee, yaitu biaya yang dikenakan sekali pada saat investor menjual sahamnya kembali ke reksadana. Jadi kita perlu membaca prospektus secara detail. Ya. Jadi ketika kita melakukan investasi atau melakukan pinjaman, kita harus membaca dari A sampai Z-nya. Ya. Karena bisa jadi kita dirugikan atas dasar itu. Ya. Jadi kita harus benar-benar membaca hak pemegang saham, ya, pajak atas laba. Nah, ya jadi kita kelihatannya untung, tetapi ternyata kita tidak untung. Nah, seperti itu.
faktor-faktor yang harus diperhatikan yaitu adalah pemahaman yang dapat mengenai jenis-jenis saham, jenis-jenis saham bagi para calon investor. Jadi eh, adanya saham utilitas, saham blue chip, saham established growth, emerging growth dan lain sebagainya. Saham penny ya. Mengetahui rasio dalam menganalisis suatu saham yaitu adalah price earning ratio untuk mengukur tingkat harga saham dan membandingkan laba setiap saham dalam setiap bulannya. Jadi hal yang perlu kita lakukan sebelum kita melakukan investasi, melakukan self appraisal, etika investasi, sumber keuangan, jangka waktu investasi, feeling terhadap investasi yang dilakukan, bidang pengetahuan yang dimiliki. Berikutnya adalah merancang sasaran investasi. Nah, hal yang perlu dipertimbangkan adalah hal yang sumber penghasilan, kebutuhan mendesak, kebutuhan jangka panjang, adanya evaluasi aset. Nah, berikutnya adalah pertimbangan kembali keputusan sebelum menjatuhkan pilihan untuk melakukan investasi di reksadana. Sebaiknya dipertimbangkan dan dipikirkan sekali lagi. Jadi, ketika kita melakukan investasi, sebisa mungkin adalah kebutuhan di rumah itu sudah clear, ya, sudah tercukupi. Ya, dan uang tidak berpengaruh terhadap kehidupan kita. Nah, maka lakukan yang namanya investasi. Kalau sebelum itu, maka lebih baik bekerja dulu. Keuntungan melakukan investasi reksadana itu adalah investasi dikelola manajemen yang profesional. Batas minimum investasi itu lebih rendah. Kemudahan cara pembelian, biaya yang ringan, resiko investasi, kemudian menjual kembali perlindungan pemerintah, ya, dan juga mudah dipantau. Diversifikasi investasi reksadana, ya. Jadi diversifikasi aset, diversifikasi efek, diversifikasi manajemen, dan juga pola investasi. Jadi berbeda-beda, maka itu akan lebih aman. Strategi dari dan manajemen investasi adalah profit dan resiko di investasi merupakan hal yang sangat menjadi perhatian para manajer investasi dan para investor yang akan membeli saham-saham reksadana. Dua jenis pendekatan yang dilakukan oleh manajer investasi dalam menganalisis portofolio yaitu adalah pendekatan top down. Para manajer investasi yang melalui pendekatan top down ini sangat dipengaruhi dan sangat memperhatikan keadaan ekonomi makro. Kemudian mereka mencari hubungan antara pergerakan situasi ekonomi dengan pergerakan harga saham dan obligasi serta instrumen pasar modal lainnya. Ada juga pendekatan bottom up, yaitu adalah para analis ini mempelajari data perusahaan secara rinci untuk mengetahui dengan lengkap bagaimana suatu perusahaan beroperasi dan untuk itu mereka membuat kesimpulan tentang potensi perusahaan untuk menghasilkan laba. Fokus perhatiannya pada prospek jangka panjang suatu perusahaan. Dan kita juga perlu melihat sentimen pasar. Ya, bila orang-orang merasa segala sesuatu mengenai perekonomian berjalan lancar, maka sentimen ekonomi dikatakan positif dan keinginan membeli para konsumen akan lebih meningkat. Ketika suasana perekonomian menjadi lamban, tenang dan agak meragukan, maka konsumen akan menahan uangnya lebih lama dan tidak melakukan pembelian. Hal ini dinamakan sentimen negatif. Dan juga tentang timing pasar. Ya.
Semua orang berkeinginan untuk menjual pada saat harga saham berada pada tingkat yang paling tinggi dan membeli pada saat harga saham paling rendah. Timing pasar ini memerlukan pengamatan yang terus-menerus terhadap indikasi keadaan ekonomi dan memerlukan persiapan yang baik. Cara lain yang lebih mudah untuk menentukan waktu pembelian atau penjualan saham yang efisien adalah dengan mengamati biaya investasi rata-rata. Terakhir adalah tanggung jawab pengelolaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal menyatakan bahwa perusahaan efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan manajer investasi. Ya. Sedangkan reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat modal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Ya. Jadi ada menurut Buffett only two rule for investing. Jadi Warren Buffett itu mengatakan bahwasanya peraturan pertama dalam investasi adalah jangan never lose money. Ya. Jadi jangan sampai kehilangan uang. Ya. Rule nomor 2 adalah jangan pernah melupakan peraturan nomor 1. Ya. Jadi poinnya adalah ketika kita melakukan investasi maka kita harus berhati-hati. Ya, poinnya di situ. Ya, jangan tergiur dengan hal yang menggiurkan ya, tanpa kita tahu resiko yang akan terjadi. Ya, mungkin itu dulu teman-teman untuk pertemuan kali ini ya, di perencanaan operasi dan produksi serta manajemen investasi. Ya, itu saja untuk malam ini. Terima kasih. Saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.